Di abad ke-8, sebuah dinasti menjelma sebagai salah satu kerajaan terbesar di dunia, yakni Kekhalifahan Islam. Inilah dinasti Abbasiyah yang memerintah selama 5 abad, mengawali era dominasi militer Islam, pembangunan kota, ilmu pengetahuan yang mengubah peradaban, dan inovasi teknologi. Masa ini dikenang sebagai zaman keemasan Islam. Inilah kisah Kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa kejayaannya, dinasti Abbasiyah membentang dari bagian barat daya Asia hingga Afrika Utara. Negara-negara modern seperti Irak menjadi pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah dengan Baghdad sebagai ibu kota. Selain itu, kekhalifahan ini juga menguasai Iran dan Suriah. Di sebelah barat, mereka mengontrol Yordania, Lebanon, dan Palestina. Seluruh wilayah semenanjung Arab yang kini mencakup Arab Saudi, Yaman, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab juga berada di bawah kekuasaan mereka. Lebih jauh ke timur, kekuasaan Abbasiyah meluas hingga Asia Tengah, mencakup negara-negara modern seperti Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kirgistan. Di bagian selatan, mereka menguasai sebagian wilayah Pakistan dan bahkan mencapai barat Laut India, menjadikannya salah satu peradaban terbesar pada zamannya. Di benua Afrika, kekuasaan Abbasiyah meluas ke Mesir, Libya, Tunisia, dan sebagian wilayah Aljazair. Wilayah Sudan bagian utara juga termasuk dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pada masanya, dinasti Umayyah berdiri tegak sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan. Selama hampir 1 abad, kekhalifahan ini membawa stabilitas politik dan memperluas wilayah Islam hingga melintasi 3 benua. Namun, di balik kemegahan itu, ketegangan terus membara. Banyak pihak merasa terpinggirkan. Pemerintahan Umayyah sering dianggap terlalu memihak pada suku Quraisy dan bangsa Arab dengan memberikan mereka hak istimewa di atas kaum Mawali, yaitu Muslim non-Arab yang tetap dianggap sebagai warga kelas 2. Diskriminasi ini membuat banyak hati kecewa dan melahirkan ketidakpuasan dari berbagai kelompok, termasuk kaum Syiah, Mawali, serta umat Islam yang merindukan keadilan dan kesetaraan. Di tengah pergolakan itu, cahaya harapan mulai muncul dari keluarga Abbasiyah. Mereka bukan keluarga biasa. Garis keturunan mereka menghubungkan mereka langsung kepada Abbas bin Abdul Al-Muttalib, paman Nabi Muhammad. Hubungan ini menjadi modal besar yang memberikan mereka legitimasi di mata umat Islam. Sebagai bagian dari klan Bani Hashim, cabang Quraisy yang dihormati, Abbasiyah memiliki posisi yang menguntungkan untuk menarik simpati. Namun, keluarga ini memilih jalan sunyi selama pemerintahan Umayyah. Mereka tidak menonjolkan diri, seolah menunggu waktu yang tepat. Dalam diam, mereka membangun jaringan, mengumpulkan pendukung, dan menyatukan suara mereka yang kecewa dengan Umayyah. Dengan tekun, keluarga Abbasiyah menggalang kekuatan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kaum yang merasa terpinggirkan, menjanjikan pemerintahan yang lebih adil dan menghargai kesetaraan. Ketika momentum tiba, keluarga Abbasiyah muncul sebagai kekuatan baru. Pada tahun 750 Masehi, Revolusi Abbasiyah yang juga dikenal sebagai Revolusi Hashim berhasil menggulingkan kekhalifahan Umayyah. Abbasiyah dengan bantuan tokoh-tokoh penting seperti Jenderal Persia Abu Muslim memimpin pemberontakan melawan Umayyah. Abu Muslim berperan penting dalam menggalang dukungan dari provinsi-provinsi timur, khususnya di Khurasan, dan menyatukan berbagai kelompok yang kehilangan haknya, termasuk non-Arab dan Syiah, di bawah perjuangan Abbasiyah.
Pertempuran penentu dalam revolusi ini adalah pertempuran Sungai Zab, di mana Abbasiyah secara meyakinkan mengalahkan pasukan Umayyah. Khalifah Umayyah terakhir, Marwan II, diburu dan dibunuh, menandai berakhirnya pemerintahan Umayyah dan dimulainya dinasti Abbasiyah. Ketika dinasti Abbasiyah merebut kekuasaan, mereka tidak hanya menggenggam pedang kemenangan, tetapi juga menyalakan obor harapan. Dari tangan Khalifah Al-Mansur, pada tahun 762 Masehi, lahirlah Baghdad, sebuah mimpi yang menjadi nyata di tepi sungai Tigris. Kota ini bukan sekadar tumpukan batu, ia adalah jiwa yang bernapas, dirancang dengan cinta dan ketelitian, menghubungkan timur dan barat dalam pelukan perdagangan dan kebijaksanaan. Baghdad berdiri sebagai mahkota Abbasiyah, sebuah mercusuar yang memanggil dunia untuk menyaksikan keajaiban peradaban Islam. Di bawah Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya, Al-Ma'mun, Baghdad mencapai puncak kejayaan. Jutaan jiwa memenuhi jalan-jalannya, sebuah angka yang membuat dunia terpana di masa itu. Kota ini melingkar bagai permata, dikelilingi tembok megah yang menjulang, sementara di pusatnya istana emas bersinar terang dan Masjid Agung menggema dengan doa. Dari setiap sudut, terdengar suara penyair yang bernyanyi, pedagang yang berteriak penuh semangat, dan cendekiawan yang berdebat dengan mata berbinar. Baghdad bukan hanya ibu kota Abbasiyah, namun juga jantung dunia. Di tengah keramaian Baghdad, Al-Ma'mun membangun sesuatu yang akan dikenang selamanya, Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Tempat ini menjadi rumah bagi para pemikir hebat dari berbagai latar belakang, Muslim, Kristen, Yahudi, dan Zoroastrian. Mereka bekerja sama, tangan mereka penuh semangat saat menerjemahkan karya-karya kuno dari Yunani, Persia, dan India. Di sini, ilmu pengetahuan terasa begitu nyata. Setiap goresan tinta membawa kehidupan dan makna yang mendalam. Al-Khawarizmi dengan matanya yang penuh mimpi mengukir aljabar dari angka-angka, memberikan dunia algoritma yang kini menggerakkan zaman modern. Ibnu Sina dengan tangan lembut namun teguh menuangkan jiwa kedokterannya ke dalam Al-Qanun fi Al-Tib, sebuah karya yang menjadi penyelamat jiwa di seluruh benua. Lalu ada Al-Batani yang menatap langit malam dengan rasa takjub, menghitung pergerakan planet dengan teliti, seolah memahami rahasia alam semesta. Mereka adalah tokoh-tokoh cerdas yang membawa cahaya bagi Abbasiyah, mengubah dunia dengan pengetahuan mereka. Tak hanya pikiran, tangan Abbasiyah juga menciptakan keajaiban. Kanal dan bendungan lahir dari kecerdasan mereka, menyiram tanah gersang Mesopotamia hingga berubah hijau dan penuh kehidupan. Kertas yang pertama kali dibawa dari Tiongkok, mereka gunakan dan sebarkan luas. Dari perkamen yang mudah rusak, dunia beralih ke lembaran kertas yang kuat, menyimpan cerita dan ilmu untuk generasi mendatang. Setiap langkah, mereka menunjukkan harapan dan bukti bahwa Abbasiyah tidak hanya menguasai wilayah, tapi juga membentuk masa depan. Kebudayaan dan jaringan perdagangan kemegahan Abbasiyah tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, tetapi juga merambah ke dunia seni, arsitektur, dan perdagangan yang membawa kehidupan bagi peradaban mereka. Di istana-istana yang gemerlap, Abu Nawas menciptakan puisi-puisi yang menyentuh hati, seperti lagu yang mengalun lembut. Al-Mutanabbi dengan semangat besar menulis baris-baris yang mengguncang jiwa pembacanya. Dan dari malam yang sunyi, lahirlah Alf Laila wa Laila, 1001 malam,
Cerita-cerita yang membawa kita terbang ke dunia dongeng, penuh keajaiban dan air mata. Keindahan ini berpadu dengan masjid-masjid mereka, berdiri gagah dengan kubah yang mencium langit. Masjid Samara dibangun di bawah Khalifah Al-Mutawakkil, menjulang dengan malwiya, menara spiral yang seolah berbisik tentang keagungan Tuhan dan kehebatan manusia. Di sisi lain, dari pelabuhan Basra dan Siraf, kapal-kapal berlayar membawa rempah, sutra, dan emas, menjelajahi lautan dengan penuh keberanian. Karavan melintasi jalur sutra, membawa debu di kaki mereka dan ide-ide baru di hati mereka menuju Baghdad. Kekayaan datang seperti aliran sungai, mendukung pembangunan kota megah, sekolah-sekolah, dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Perdagangan ini menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, menjadikan Abbasiyah pusat dunia yang hidup. Di tengah gemerlap Baghdad dan keajaiban ilmu pengetahuan, benih-benih kehancuran mulai bersemai. Kejayaan Abbasiyah yang begitu megah ternyata rapuh, tergerus oleh ambisi dan perpecahan. Pada abad ke-9, ketika kekhalifahan tampak tak tertandingi, konflik internal mulai mencabik-cabik kesatuan yang pernah mereka junjung tinggi. Para gubernur di provinsi-provinsi jauh yang dulu patuh pada khalifah, kini membangun kekuatan sendiri. Di Mesir, dinasti Tuluniyah muncul sebagai penguasa semi-independen. Di Persia, dinasti Safariyah dan Samaniyah mengukir wilayah otonom mereka, menolak mengirim upeti ke Baghdad. Di dalam istana pun, intrik dan pengkhianatan merajalela. Khalifah Harun ar-Rasyid pernah memimpin dengan tangan bijaksana, tetapi setelah wafatnya, perebutan kekuasaan antara kedua putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, memicu perang saudara yang berdarah-darah. Baghdad, kota impian itu, diserang oleh pasukan Al-Ma'mun pada tahun 813 Masehi. Tembok-tembok yang dulu kokoh kini bergetar, dan rakyat yang pernah hidup dalam damai menyaksikan kehancuran pertama kota mereka. Hati mereka remuk, namun harapan belum padam. Ketika Al-Ma'mun akhirnya menang dan naik takhta, ia berusaha menyatukan kembali kekhalifahan. Bait Al-Hikmah tetap berdiri tegak dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Namun, luka perang saudara itu tak pernah benar-benar sembuh. Di ufuk timur, ancaman baru mulai mengintai, kekuatan-kekuatan yang tak lagi tunduk pada Baghdad. Pada abad ke-11, datanglah bangsa Seljuk, suku Turki yang perkasa dari Asia Tengah. Mereka masuk sebagai sekutu, diundang untuk melindungi kekhalifahan dari pemberontakan internal. Namun, seperti tamu yang akhirnya menguasai rumah tuan, Seljuk mengambil alih kekuatan militer dan politik. Khalifah Abbasiyah yang dulu berkuasa mutlak, kini hanya menjadi simbol, boneka di tangan Sultan Seljuk. Baghdad masih berdiri, tetapi kehilangan denyutnya sebagai pusat kekuasaan sejati. Belum usai menghadapi Seljuk, badai lain menghantam dari barat. Tentara salib dengan bendera salib di tangan melangkah ke tanah suci pada akhir abad ke-11. Palestina dan Yerusalem yang pernah aman di bawah Abbasiyah kini jatuh ke tangan pasukan Eropa. Di tengah kekacauan ini, rakyat Abbasiyah menatap khalifah mereka dengan mata penuh harap, namun jawaban yang mereka terima hanyalah keheningan. Kekhalifahan yang dulu menggetarkan dunia kini tersudut, terjepit antara musuh luar dan kerapuhan dalam. Pukulan terfatal datang pada tahun 1258 Masehi. Dari padang rumput Mongolia, pasukan Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, melaju bagai angin kematian. Mereka bukan sekadar penakluk, mereka adalah badai yang menghapus peradaban. Baghdad, permata dunia, menjadi sasaran. Rakyatnya berdoa, para ulama memohon, tetapi langit seolah tidak mendengar.
Pada 10 Februari 1258, tembok Baghdad runtuh di bawah serangan Mongol. Api membakar Bait al-Hikmah, menelan ribuan manuskrip yang tak ternilai harganya. Sungai Tigris berubah merah oleh darah dan hitam oleh tinta dari buku-buku yang dibuang. Khalifah Al-Mustasim, penguasa terakhir Abbasiyah, diseret keluar dari istana. Menurut catatan sejarah, ia dibunuh dengan cara yang mengerikan, digulung dalam karpet dan diinjak-injak oleh kuda-kuda Mongol agar darahnya tak menyentuh tanah, sesuai adat mereka. Bersama kematiannya, lenyaplah dinasti Abbasiyah yang pernah menguasai 3 benua. Kota yang dulu penuh nyanyian penyair dan diskusi cendekiawan kini hening, hanya menyisakan asap dan puing. Dunia menangis menyaksikan akhir zaman keemasan. Namun, meski Baghdad jatuh, cahaya Abbasiyah tak benar-benar sirna. Warisan mereka hidup dalam setiap halaman buku, setiap rumus matematika, dan setiap kubah masjid yang masih berdiri. Al-Jabar Al-Khawarizmi menjadi fondasi teknologi modern. Kedokteran Ibnu Sina menyelamatkan jiwa hingga abad pertengahan Eropa. Kertas yang mereka sebarkan mengubah cara manusia mencatat sejarah. Bahkan setelah kehancuran, ilmu mereka mengalir ke Andalusia, ke Renaissance Eropa, dan ke dunia yang kita kenal hari ini.